Bab 883. Orang berbakat Kingsu mana yang layak untuk berperang? Pada saat menara jiwa pedang hancur, Wu Chen dan Master Gu muncul di depan warrior Yang. Saat melihat situasi ini, Wu Chen dan Master Gu menunjukkan ekspresi wajah yang tidak bagus. Mata mereka tertuju pada warrior Yang dengan tatapan marah, bingung, dan terkejut. Banyak jiwa pedang yang berbeda tertelan di tubuh warrior Yang dan sekitarnya. Meskipun jiwa pedang ini tampaknya sukarela, tapi pada saat kedua belah pihak menelan mereka saling bertarung, karena siapa yang bertahan sampai akhir akan menjadi pemimpin. Tentu saja, warrior yang pada akhirnya akan dirugikan. Dia benar-benar menelannya. Master Gu berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu yang membiarkan dia untuk menelannya, kata Wu Chen. Master Gu tersenyum pahit dan berkata, dia sebelumnya bertanya kepadaku, apakah jiwa pedang ini dapat ditelan? Aku bilang, selama dia mampu, bahkan jika dia menelan. Master pedang, kamu kan juga tahu, jiwa pedang ini adalah jiwa pedang langit peringkat ketiga. Mereka tidak lebih lemah dari jiwa pedang di masa puncaknya. Jangankan dia, kita saja jika ingin menelannya, itu agak tidak mungkin. Tapi aku tidak menyangka anak ini benar-benar menelannya, dan sepertinya dia berhasil. Berbicara tentang ini, Master Gu tiba-tiba berkata, Master Pedang, jika dia benar-benar mencapai jiwa pedang alam ketiadaan, ditambah rahasia, maka kelak perkumpulan pedang kunoku pasti bisa mencapai peringkat 30 besar di Shenzhou di daratan tengah. Dengan ini kita bisa melompat ke kekuatan level berlian. Kelopak mata Wu Chen sedikit berkedut, kekuatan level berlian. Itulah yang diperjuangkan oleh para leluhur perkumpulan pedang kuno. Setelah beberapa saat, Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harusnya mengerti, jiwa pedang alam ketiadaan tidak mudah dijangkau, bahkan jika telah menelan begitu banyak jiwa pedang langit, juga tidak akan berhasil. Jika tidak, senior perkumpulan pedang kuno Gujian pasti sudah menelan jiwa pedang ini sejak lama. Dan lagi, peringkat tidak sesederhana itu. Singkatnya, pikirkan saja bagaimana cara menjelaskan ini kepada para tetua terlebih dahulu. Menara jiwa pedang diserap, menara jiwa pedang hancur, kalau tidak jabatan master pedangku ini akan hilang begitu saja. Master Gu menyeringai dan berkata, master pedang bercanda. Selain leluhur pendiri, kamu juga termasuk yang terkuat perkumpulan pedang kuno. Mereka mana berani menyalahkanmu? Paling-paling hanya mengomel. Wu Chen menatap warrior yang lama, lalu berbisik, dia bergabung dengan perkumpulan pedang kunoku, tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan untuk perkumpulan pedang kunoku. Ekspresi Master Gu juga menjadi serius, tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun warrior yang memiliki kemampuan yang hebat, tapi kemampuannya untuk menimbulkan masalah juga tidak kalah hebat, dan juga dia terlalu egois dan mendominasi. Masih mending jika orang lain tidak memprovokasi dia, tapi jika mereka memprovokasi dia, maka dia pasti akan melakukannya sampai akhir. Temperamen seperti ini ada bagusnya, dia tidak akan diganggu dan tidak akan menderita. Tapi ada juga kekurangan, dan kekurangannya adalah gampang membuat musuh. Melihat warrior Yang, Master Gu menghela nafas, matanya penuh dengan kerumitan. Setelah waktu yang lama, jiwa pedang di sekitar warrior yang berangsur-angsur menjadi tenang, dan hampir setengah jam kemudian, warrior yang tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian menunjuk dan melambai ke arah kejauhan. Setelah dia menurunkan tangannya, tanah di kejauhan retak, memperlihatkan celah tanpa dasar. Setengah langkah alam ketiadaan, kata Wu Chen tiba-tiba. Bukan alam ketiadaan yang sesungguhnya. Warrior yang sedikit mengernyit. Berpuas dirilah. Wu Chen berkata, kamu kan tahu, dalam sejarah perkumpulan pedang kuno, selain pendiri leluhur, semua generasi siluman jenius,
termasuk kami monster tua, semua hanya mencapai jiwa pedang langit tingkat ketiga. Meskipun di peringkat ketiga langit ada yang kuat dan lemah, tapi jiwa pedang setiap orang hanya bisa dianggap jiwa langit peringkat ketiga. Sedangkan kamu, belum genap 20 tahun saja sudah mencapai setengah langkah alam ketiadaan. Sejujurnya, aku saja merasa sedikit iri. Warrior yang menyeringai, lalu berkata, jiwa pedang alam ketiadaan bukannya tidak bersuara dan jejak. Jiwa pedangku saat ini juga diam, kenapa hanya bisa dianggap setengah langkah? Karena jiwa pedangmu belum benar-benar melampaui dunia ini. Master Gu berkata, jiwa pedangmu saat ini hanya dapat dianggap setara dengan dunia ini, jadi jiwa pedang masih memiliki jejak untuk ditemukan. Orang biasa tentu saja tidak dapat mendeteksinya, kecuali dia adalah seorang jenius yang mampu melihat dunia, atau pendekar suci yang sudah mencapai tingkat tinggi setengah suci. Pokoknya, jika belum mencapai tingkat pencerahan dunia, di bawah pendekar suci, atau bahkan beberapa tingkat tinggi dan setengah suci juga tidak akan dapat menemukan jiwa pedangmu. Bagaimana baru bisa mencapai jiwa pedang alam ketiadaan yang sebenarnya? Tanya warrior yang. Mendengar itu, wajar Wu Chen dan Master Gu menjadi serius, dan Master Gu berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, ingatlah untuk tidak pergi terlalu jauh, berlatih untuk mencapai ini tidak bisa terburu-buru." Warrior yang mengangguk dan berkata, sudah mendapat pelajaran. Sebenarnya, ketika dia mengatakan ini, dia sedikit menyesal. Faktanya, kepalanya saat ini sedang panas, seharusnya dia bilang dia terlalu tidak sabar. Melihat sikap warrior yang, ekspresi Wu Chen dan Master melembut. Wu Chen berkata, alam ketiadaan yang sebenarnya adalah semacam keberadaan yang halus. Hanya sedikit orang yang dapat menggunakan benda asing untuk mencapai alam ketiadaan. Aku belum pernah melihat atau mendengarnya. Jika kamu ingin mencapai alam ketiadaan, satu-satunya cara hanya dengan persepsimu sendiri. Setelah kamu memahaminya, jiwa pedangmu secara alami akan meningkat. Warrior yang berkata, selain leluhur pendiri, tidak ada seorang pun di perkumpulan pedang kuno yang telah mencapai jiwa pedang alam ketiadaan. Wu Chen mengangguk dan berkata, setengah langkah alam ketiadaan memang ada, tetapi tidak banyak. Warrior yang mengangguk, dan tiba-tiba ia bertanya, bolehkah aku menggunakan jiwa pedang setengah langkah alam ketiadaan ini untuk melawan pendekar suci? Master Gu dan Wu Chen saling melirik, dan keduanya memiliki senyum di mata mereka. Master Gu tersenyum dan berkata, ayo, bawa aku. Baik. Warrior yang memiliki jiwa pertarungan yang berapi-api di matanya, jiwa pedangnya telah pulih dan meningkat, dia sekarang ingin mencari seseorang untuk berlatih. Master Gu tersenyum, lalu menjentikkan jarinya, gumpalan energi pedang menyembur. Kecepatan energi pedang tidak cepat, tapi warrior yang tidak berani lengah. Dia menghentikan energi hitam yang melonjak dengan panik. Kemudian, jiwa pedang menyembur keluar, dan akhirnya, dengan lambaian jarinya, sebuah pedang energi keluar, meledak bersama dengan energi pedang Master Gu. Suara tawa terdengar. Dalam tatapan menakutkan warrior yang, energi pedangnya hancur dan hilang, kemudian, energi pedang Master Gu langsung mengenai dadanya. Suara ledakan terdengar. Warrior yang menggesekkan kakinya ke tanah dan mundur dengan cepat, dan retret ini hampir 2000 kaki. Warrior yang menatap Master Gu, matanya sangat serius, hebat sekali. Apa itu pendekar suci? Master Gu berkata, pendekar suci itu melampaui belenggu langit dan bumi, melampaui hukum, dan mampu memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Inilah pendekar suci. Ada seorang jenius yang bisa melawan pendekar suci dengan tingkat tinggi setengah suci, tapi aku belum pernah melihat seorang jenius alam kaisar yang bisa bertarung melawan seorang pendekar suci. Mungkin ada di Shenzhou di daratan tengah,
tapi di Kingzhou sepertinya tidak ada. Aku masih agak lemah. Warrior yang menarik napas dalam-dalam. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah mencapai setengah langkah jiwa pedang alam ketiadaan, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pendekar suci, dia setidaknya bisa bersaing dengan pendekar suci dengan 1 atau 2 jurus, tetapi fakta kejam mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menahan bahkan hanya 1 jurus. Sedangkan ketua aula dari Sekte Suci Awan saat ini sudah mencapai tingkat tinggi setengah suci, dan menurut kabar, dia juga pernah bertarung melawan pendekar suci. Jika dirinya saat ini bertemu dengannya, maka tidak ada harapan untuk menang. Jika roh pedang sudah bangun, maka dia berjuang untuk mengalahkan kedua belah pihak, dan menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang yang sebenarnya. Dengan begitu mungkin bisa menang, tetapi masalahnya adalah roh pedang itu belum bangun. Dan bahkan jika dia bangun, dia tidak ingin melakukan ilmu menebas langit menarik pedang yang sebenarnya, karena tidak hanya akan membahayakannya, tetapi juga akan merusak pagoda Hongmeng dan roh pedang. Dan jika dia tidak menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang yang asli, bagaimana dia bisa melawan ketua aula Sekte Suci Awan? Lebih tepat, bagaimana bisa melawan seluruh Sekte Suci Awan? Jangan-jangan kamu kembali merasa terpukul, kata Master Gu tiba-tiba sambil tertawa. Warrior yang menarik kembali pikirannya, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku masih terlalu lemah sekarang. Master Gu berkata, kamu harus melihat lawanmu siapa. Jika generasi muda di Kingzhou, tidak akan ada lebih dari 10 yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika itu kami, jujur saja, kamu benar-benar belum cukup. Jangankan kami, beberapa senior tingkat tinggi setengah suci saja bukan lawanmu. Aku akan berusaha lebih keras lagi, kata warrior yang tidak peduli apakah itu rahasia atau pemulung, atau bahkan ketua aula Sekte Suci Awan, dia tidak akan meremehkannya. Bakat mereka tidak lemah, dan mereka memiliki kekuatan kultivasi perak. Keterampilan hitam dan warisan mereka pasti yang terbaik. Dengan ini, jangankan seorang jenius, bahkan seorang manusia biasa juga akan memiliki pencapaian yang luar biasa. Bagus, jika kamu bisa berpikir begitu. Master Gu mengangguk, dan kemudian dengan lambaian tangan kanannya, pedang Dewa Barbar muncul di depan warrior yang. Ada pola naga di tubuh pedang Dewa Barbar, kepala naga terletak di gagang, cakar terletak di ujung bawah gagang, dan tubuh naga tersebar di seluruh pedang. Naga itu hidup seperti makhluk hidup, jika dilihat pedang ini seperti naga kecil. Master Gu berkata, aku sudah menanamkan naga itu ke dalam pedang ini. Pedang ini akan lebih kuat, tetapi juga akan lebih berat. Sejujurnya, pedang ini mungkin hanya monster siluman tingkat tinggi setengah suci yang bisa menggerakkannya. Warrior yang mengulurkan tangannya untuk memegang pedang, dan tiba-tiba tangannya keberatan, dia mengambil napas dalam-dalam, memegang gagang pedang dengan kedua tangan, energi hitam yang ada di dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan dan masuk ke kedua tangannya, dan kemudian pedang Dewa Barbar terangkat dan membuat tebasan. Suara ledakan terdengar. Kekuatan yang kuat langsung melangkah ke hadapan warrior yang, dan retakan terus menyebar ke seluruh ruang sekitarnya, sangat menakutkan. Namun, warrior yang malah membungkuk, dan terengah-engah. Pedangmu itu adalah setengah suci, jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan dipukulinya sampai mati. Master Gu tatapan mata sangat serius, dan berkata, sayangnya, bahkan dengan tubuh fisikmu yang seperti ini, kamu tidak bisa menggerakkannya. Kekuatan fisiknya seharusnya cukup, tetapi dia masih sedikit tidak terbiasa. Wu Chen tiba-tiba berkata, beri dia waktu, dia seharusnya bisa menggunakan pedang dengan baik. Aku akan menyendiri untuk sementara waktu, kata warrior yang tiba-tiba.
Dia harus beradaptasi tidak hanya dengan pedang buas ini, tetapi juga dengan jiwa pedang yang baru dipromosikan, serta tinju yang diajarkan oleh leluhur pendiri Partai Qingdao. Terutama jurus Davis, kekuatan itu bukan kekuatan biasa, dia harus menguasainya. Selain itu, ranah alam juga harus ditingkatkan, setidaknya harus mencapai tingkat atas alam kaisar. Yang paling penting adalah dia harus melahap batu energi tingkat unggul, dan mengirimkan energi hitam ungu itu ke dalam pusaran pusat energi. Dengan mengirimkannya ke pusaran pusat energi, mungkin bisa mengirim keluar batu batasan wilayah, dan akan lebih baik jika mengirim Shila King dan yang lainnya. Saat warrior yang hendak mundur, perkumpulan pedang kunos tiba-tiba menerima undangan pernikahan dari Sekte Suci Awan. Setahun kemudian, Ketua Aula Sekte Suci Awan akan menikah dengan orang-orang suci dari Sekte Suci Awan, yaitu Hanamu, Irenean, dan Putri Raja Siluman Yosela Yun. Selain undangan pernikahan, ada juga undangan perang. Undangan perang tersebut ditulis oleh Kazulou, dan isinya adalah orang berbakat Kingsu mana yang layak untuk berperang. Bersambung.